Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di sore hari ini di dalam ibadah, doa, dan puasa. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari saya mengajak kita sekalian tunduk kepala, tutup matamu. Fokuskan pikiran kita kepada Yesus, lupakan semua masalah, semua hal-hal di dalam kehidupan ini, dan ambil waktu dalam beberapa menit ke depan. Mari kita berikan yang terbaik, fokus kepada Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang maha kudus. Saat yang indah Tuhan Yesus, saat dimana kami duduk di kaki-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami percaya akan firman-Mu, sebab daripada pendengaran akan firman-Mu, iman kami dihidupkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus, semua kuasa yang tidak berkenan, kuasa yang lain daripada-Mu Tuhan, kami usir di dalam nama Yesus. Dan biar urapan Roh-Mu yang kudus menolong kami, menyertai kami, menuntun kami untuk memahami akan kebenaran firman-Mu yang ajaib dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kudus, hamba berdoa bagi pemberitaan firman ini. Dan Tuhan mau berkati kami, jamah hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita masih ada di dalam serial khotbah tentang doa yang penuh kuasa. Sore hari ini saya mengajak kita untuk melihat sebuah topik yang menarik dari pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Namun sebelum itu saya ajak kita untuk melihat lebih dulu sebuah ayat dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 16b. Yakobus pasal 5 ayat 16b yang bunyinya demikian. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya ingin mengajak kita untuk fokus kepada apa yang disebut di sini, yaitu doa orang yang benar. Ya, siapakah orang yang benar? Ya. Nah, kalau saudara kita ingat kembali tentang pengajaran Tuhan Yesus yang terkenal di Alkitab, yaitu khotbah di bukit. Nah, kita akan lihat satu pelajaran khusus perihal doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi para muridnya. Ya, itu ada di dalam Injil Matius pasal 5, mulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15. Ya, hal berdoa yang Yesus ajarkan. Nah, ada beberapa bagian di sini yang akan saya baca sepintas saja, ya nanti saudara bisa pelajari lebih lanjut. Setelah selesai ibadah ini, saudara bisa lihat lebih lanjut. Nah, coba kita lihat dalam ayat yang ke-5, jadi Matius pasal 6 ayat yang ke-5. Di kalimat awal Tuhan katakan seperti begini, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Berarti orang munafik ini bukan orang yang benar, ya. Bukan orang yang benar. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Kemudian di kalimat yang pertama dari ayat yang ke-6 dikatakan begini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Ya, saya baca lagi. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Kemudian di ayat yang ke-7 dikatakan begini ya. Dalam kalimatnya yang pertama, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele
seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Saya baca sekali lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Dan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan begini, Tuhan katakan, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sebelum kamu minta kepadanya, itu Bapa sudah tahu. Nah, kemudian dari ayat yang ke-9 ya, sampai dengan ayat yang ke-13, ini yang Yesus ajarkan. Ya, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara perhatikan ya, sebelum Yesus mengajarkan tentang pola doa yang terkenal dengan nama doa Bapa kami, pada ayat yang ke-8 Tuhan Yesus sudah katakan, jadi janganlah kamu seperti mereka, ya, seperti orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak mengenal Allah, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, kalau Bapa mengetahui isi hati kita, sebelum itu kita utarakan lewat perkataan kita. Mengapa Yesus mengajarkan tentang doa ini? Ya. Nah, kalau saudara perhatikan dengan baik, ya, doa ini berisikan prinsip-prinsip penting di dalam komunikasi kita dengan Bapa di surga. Ya. Berisi prinsip-prinsip yang penting. Artinya ini bukan sesuatu yang secara harfiah kita ucapkan di dalam doa kita. Tetapi pola doa ini mengajarkan satu kebenaran yang merupakan dasar daripada hubungan yang kudus dengan Bapa di surga. Nah, sore hari ini saya mengajak kita untuk melihat ya, tentang dasar daripada satu doa yang penuh dengan kuasa. Ya, saya mengajak kita untuk melihat ya, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 saja ya. Dalam kesempatan sore ini hanya 2 ayat yang akan saya sharing dengan saudara, yang bunyinya demikian, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, mari coba kita simak satu persatu dari pembukaan ya, dari doa Bapa kami. Pertama, Tuhan Yesus ajarkan kita ya, mengatakan di dalam doa itu ya, Bapa kami yang di sorga ya. Dan ucapan ini bukan keluar sekedar dari mulut. Ya, kapan kita bisa memanggil Allah itu Bapa? Ini hal yang penting. Ya. Yesus adalah anak Allah. Dan sering di dalam doa-doanya, dia memanggil Allah adalah Bapa. Ya. Nah, kapan saudara kita memanggil Allah adalah Bapa? Pembukaan doa Bapa kami ini, ya, Bapa kami yang di sorga, itu sudah menunjukkan bahwa doa atau komunikasi antara kita dan Allah itu adalah suatu hubungan yang sangat intim, ya. Suatu hubungan yang sangat erat, suatu hubungan antara anak dan bapa, suatu hubungan darah, suatu hubungan yang sudah dimeteraikan oleh darah anak domba Allah. Ya. Ini hal yang sangat penting. Kalau kita mau berdoa dan kita tidak bisa menyebut dia Bapa,
berarti kita tidak bisa berdoa. Sebab pola doa ini mengajarkan kepada kita, doa adalah sebuah permintaan, permohonan dari seorang anak kepada Bapa di surga. Artinya apa? Artinya terlebih dahulu kita harus melihat diri kita, apakah kita adalah anaknya. Ya. Bagaimana kita bisa menjadi seorang anak? Ya. Karena doa yang didengar oleh Allah di surga adalah doa daripada seorang anaknya. Ini pasti, karena ini diajarkan oleh Yesus. Ya. Kita tidak bisa menyebut Allah itu Bapa jikalau ada tuduhan dalam hati kita. Nah, di dalam pertama Yohanes pasal 7 ayat yang pertama Yohanes pasal 1 ayat 7b dikatakan begini ya. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ini hal yang sangat penting, saudara. Ya. Tanpa pengudusan oleh darah Yesus, kita tidak layak datang di hadapan Allah dan memanggil Dia Bapa. Memiliki satu doa yang begitu erat, ya, yang begitu intim, komunikasi yang begitu luar biasa dengan Allah. Kita bisa merasakan hadiratnya ketika kita menghampiri Dia di dalam doa-doa kita. Mengapa? Pertama, karena kita telah ditebus oleh darah Yesus. Saudara tahu, pada hari penyaliban Yesus, Yesus Kristus, anak Bapa yang sejati, digantungkan di tiang kayu salib untuk menebus dosa kita. Tetapi tahukah saudara, pada hari yang sama, ada Yesus yang lain yang dibebaskan yang namanya Barabas. Nama lengkap Barabas adalah Yesus Barabas. Dan Barabas itu kalau dari bahasa Aram, bar dan aba, bar itu putra atau anak, aba artinya bapa. Jadi pada hari di mana Yesus Kristus disalibkan, ada anak bapa yang palsu yang namanya Yesus Barabas yang dibebaskan, dimerdekakan. Yesus Barabas seharusnya disalibkan. Ketika Pilatus menyodorkan pilihan, siapakah yang harus disalibkan? Yesus Kristus ataukah Barabas? Yesus Barabas. Orang banyak itu lebih condong untuk memilih Barabas dibebaskan. Dan mereka meneriakan, salibkan dia, salibkan Yesus. Dan Yesus mati di kayu salib supaya saya dan saudara bisa dibebaskan daripada dosa. Ini hal yang penting. Jadi harga menjadi anak Allah itu sudah dibayar lunas di atas Kalvari oleh Tuhan Yesus Kristus. Darahnya sudah menebus kita sehingga kita dilayakkan untuk menghampiri tahta anugerah Allah dan memanggil Dia Bapa. Ini hal yang sangat penting. Pondasi yang pertama, saudara. Jikalau kita tidak ditebus oleh darah Yesus, kita tidak akan pernah memiliki doa yang penuh kuasa. Doa yang penuh otoritas di dalam nama Yesus. Saya alami di dalam pengalaman pelayanan hal-hal yang luar biasa. Ya, ketika kita sebut di dalam nama Yesus, ya, orang yang kerasukan, saudara, dia stop memberontak, dia stop bergerak. Ya, sebelumnya dia dirasuk setan dan dia merontak. Ya, dan ketika kita sebut dalam nama Yesus, saya ikat engkau si iblis. Orang itu, saudara, seperti diikat oleh tali, tidak bergerak. Kaku, saudara. Sebelumnya dia merontak, saudara. Ketika dipegang oleh banyak orang, dia memukul kiri kanan, dia menendang kiri kanan. Tetapi ketika kita menunjuk dia dan menghardik si iblis itu, kita ikat dia dalam nama Yesus. Orang itu langsung terpaku di tempat, tidak bergerak. Tidak seutas tali pun yang mengikat dia, tidak seorang pun yang memegang dia. Saudara jalan di samping dia, dia hanya melihat, melotot, tetapi tidak bisa bergerak. Ada otoritas dalam nama Yesus. Ya. Ini hal yang sangat penting, pondasi yang paling utama, saudara. Untuk memiliki satu doa yang penuh kuasa, kita harus ditebus oleh darah Yesus.
Kita harus sudah diangkat untuk menjadi anaknya. Ya, ini penting sekali. Nah, beberapa ayat di sini yang saya ambil dan saya akan baca saja. Pertama ini dalam Efesus pasal 1 ayat 5 dikatakan begini, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ya. Sesuai dengan kerelaan kehendak. Dalam kasih, ya, Allah memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal sebagai wujud kasih karunia-Nya kepada kita orang yang terhilang. Dan kita diselamatkan karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Satu penyataan kasih ilahi yang luar biasa ketika Yesus harus mati di kayu salib. Ya. Pada awal pelayanannya, Bapa mengkonfirmasikan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketika Yesus keluar dari air selesai dibaptis di sungai Yordan, suara itu turun dari langit dan terjadi penampakan seekor burung merpati ada di atas Yesus, dan terdengar suara itu, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tetapi sampai di tiang kayu salib, saudara, salah satu perkataan Yesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Semua itu harus dia pikul karena dosa saudara dan saya. Kita dibebaskan, kita dimerdekakan, kita diangkat menjadi anak Allah oleh karena kasih karunia Allah. Ini hal yang sangat penting, saudara. Nah, di dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan begini, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, ini sangat jelas, saudara. Ya, sangat jelas. Ya, satu ayat lagi dalam Roma 8 ayat 16, roh itu, yaitu roh anaknya, Roh Kudus, bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya. Bagaimana kita bisa berseru ya Aba, ya Bapa, jikalau tidak ada roh anaknya di dalam kita? Ya. Roh anaknya itu yang membuat kita menjadi anaknya. Kita berkenan untuk memanggil Allah Bapa, ya Aba, ya Bapa. Nah, ini pondasi daripada doa yang penuh kuasa. Itu yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga. Ya. Jadi kalau saudara menyebut Bapa kami, saudara, itu bukan keluar dari sebuah pikiran, ya, tetapi lahir dari sebuah hati yang telah diubahkan, hati yang telah ditebus oleh darah Yesus. Itu memiliki satu pengucapan doa yang penuh kuasa. Perkataan-perkataan yang keluar itu seperti aliran kuasa, ya, seperti itu, penuh otoritas, ya. Tuhan bilang, apa yang engkau ikat di bumi itu terikat di surga. Apa yang engkau lepaskan di bumi itu terlepas di surga. Ini penting, saudara. Ya. Jadi untuk memiliki satu doa yang penuh kuasa, dengar umat Kristen, ya, jemaat Philadelphia, dengar baik-baik. Kita harus ditebus oleh darah Yesus. Dan kita harus menjaga persekutuan roh itu di dalam hati kita, ya, supaya hidup kita ini senantiasa berkenan menyenangkan Dia, ya. Karena firman Tuhan katakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kita harus jaga itu tanggung jawab kita, bagian kita di dalam mengerjakan keselamatan kita, di dalam memelihara keselamatan kita, ya. Sehingga roh itu senantiasa ada di dalam kita. Sehingga manakala kita berdoa dan kita menaikkan doa kita, doa itu penuh dengan kuasa karena Bapa melihat ini anaknya, sebab ada roh anaknya, Roh Kudus di dalam kita, ya. Dan Dia tahu ini anakku, ya. Ini hal yang penting, saudara, ya. Jadi saya harap saudara bisa mengerti tentang prinsip di dalam pengajaran Yesus tentang hal berdoa, ya. Bapa kami yang di surga, itu luar biasa, saudara, ya. Itu luar biasa kalau kita bisa menghampiri tata anugerah Allah dan tidak tertuduh hati kita untuk memanggil Dia Bapa. Doa saudara penuh otoritas, penuh kuasa, ya. Ini saya katakan bukan hanya, ya, belajar,
tetapi sudah dipraktekkan, ya, dari pengalaman pelayanan, ya. Ini penting, iman itu harus diikuti dengan perbuatan sehingga iman itu menjadi hidup dan mengubah kita. Kalau iman itu hidup berarti iman bertumbuh, kan? Tetapi kalau saudara tidak lakukan itu, tidak kerjakan imanmu di dalam perbuatan, ya, iman itu mati, dia tidak bertumbuh, ya. Saudara akan menjadi orang Kristen yang pasif, saudara, ya. Orang Kristen yang begitu lemah, yang hanya namanya Kristen, tetapi sesungguhnya bukan pengikut Kristus. Ya. Kemudian kita berpindah kepada kalimat yang berikut. Setelah dikatakan Bapa kami yang di surga, dikatakan dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Tuhan menuntut kita untuk menghormati Dia. Tidak ada penghormatan yang lain selain daripada kita menjaga kekudusan hidup kita, sehingga kita pun bisa menyapa Dia Bapa yang Maha Kudus, ya. Kita bisa menguduskan, menghormati, memuliakan Dia. Karena hanya orang yang kudus, orang yang suci, yang bisa melihat Allah, yang bisa berkenan kepada Allah. Ini penting, saudara. Artinya tanpa kekudusan, kita tidak bisa menghampiri tahta kasih karunia Allah. Kita tidak akan bisa berdoa, ya. Kita boleh mengucapkan doa, silakan. Tetapi kita tidak akan bisa merasakan, ya, hadirat Allah, merasakan kedekatan, merasakan kita begitu berbicara seperti berbicara dengan Bapa, ya, dengan seperti sesuatu yang hidup, ya. Seperti misalnya seorang anak bercakap-cakap dengan seorang ayah, seperti itu, ya. Jadi ini hal yang penting, saudara. Ini satu wujud penghormatan. Tuhan Yesus mengajarkan kita, ya. Setelah kita ditebus oleh darahnya menjadi anaknya, bukan berarti kita tuh anggap biasa, ya, dengan Allah, ya. Ya biasa, dia itu kan Bapak saya, biar saya bikin salah. Tidak, dia tetap saya yang salah. Hati-hati, saudara, berbeda. Allah adalah Bapa rohani kita, ya. Dan Tuhan mengajarkan kita, ya, ketika kita menghampiri Dia, kita harus menghormati Dia. Menghormati dengan cara apa, saudara? Menjaga kekudusan kita. Karena Dia kudus, kita harus kudus, ya. Ini hal penting, ya. Di dalam Imamat pasal 20 ayat yang ke-26 dikatakan begini, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku, saudara, ya. Jadi seorang anak Bapa adalah seorang anak yang telah dipisahkan dari dunia ini untuk hidup kudus, berkenan kepada Allah. Dipisahkan dari semua kecemaran dunia, ya. Menjadi kudus, sehingga kita itu layak memanggil Dia Bapa. Di dalam pertama Petrus pasal 1 ayat 16 dikatakan begini, kuduslah kamu sebab aku kudus, ya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini satu tuntutan, saudara, dari Tuhan. Tuhan menuntut kita untuk kudus. Tidak ada sesuatu yang indah di dalam hidup kita. Perhiasan apapun tidak akan seindah kekudusan. Karena kekudusan itulah perhiasan yang Tuhan senangi, yang Tuhan sukai dari kehidupan manusia. Tuhan tidak melihat rupa kita, ya, pakaian kita, ya, cara kita berpakaian dan sebagainya, tidak. Tuhan melihat rumah hidup kita, ya, hati kita, adakah kita kudus di hadapan Dia. Dia katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus, ya. Ini penting, saudara, ya, sangat penting. Kemudian saya baca satu ayat lagi di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 dikatakan begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan, ya. Kekudusan begitu penting. Sampai ayat ini dia katakan, kejarlah kekudusan. Saudara mau kejar kekudusan, saudara mengejar itu berlari, ya. Berlomba, mengejar, mengeluarkan segenap tenaga, fokus untuk meraih, ya. Untuk mendapatkan sasaran yang sedang kita ikut itu, yang sedang kita kejar. Nah, kekudusan seperti itu, saudara. Kita harus berusaha untuk bisa hidup kudus, ya. Ketika kita ditebus oleh darah Yesus, ya, Roh Anaknya tinggal di dalam kita. Itu kita belum ada di surga, saudara.
Kita masih hidup di dunia. Di sekeliling kita ada begitu banyak godaan dan pencobaan. Dan kita harus bisa berupaya untuk menang di atas semua itu. Ya. Kita harus bisa menjaga kekudusan. Ini maksudnya saudara. Ya. Jadi untuk hidup kudus itu harus ada sesuatu yang kita kerjakan. Ya. Dengan pertolongan roh anaknya, Rohul Kudus di dalam kita sebagai penolong ilahi, kita akan selalu dimampukan. Ya. Kalau saudara perhatikan kembali perjalanan hidupmu sebagai orang Kristen sejak engkau ditebus oleh darah Yesus, saudara pasti punya pengalaman-pengalaman seperti ini. Saudara pasti memahami apa yang saya katakan. Ya. Bahwa kekudusan itu harus kita kejar dan harus kita pelihara dalam kehidupan kita setelah kita meraih itu. Kita harus jaga hidup ini kudus. Ya. Tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Sehingga rohnya, roh anaknya senantiasa ada di dalam kita. Dan itu yang membuat kita berkenan untuk menyapa dia. Ya Abba, ya Bapa. Pembukaan dasar dari doa Bapa kami. Ya. Dia adalah Bapa kita. Kita anaknya. Kita bisa menghampiri dia dengan penuh kepastian akan kasih karunia yang ajaib. Ini sangat penting saudara. Ya. Kemudian kalimat yang berikut ya. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Ya, datanglah kerajaanmu ya Bapa. Nah, ini suatu ungkapan untuk mengundang kedaulatan Allah berlaku di dalam kehidupan kita. Ya. Saudara, kerajaan Allah itu apa? Nah, saya baca dulu ya, ada 2 ayat di sini sebelum saya terangkan lebih jauh. Mari kita lihat dalam kitab Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan begini. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, saudara dengar itu. Ya, saya baca kembali ya, satu kali lagi. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Nah, kemudian di dalam pertama Korintus pasal 4 ayat yang ke-20 dikatakan begini. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Nah, apa artinya Tuhan ajar kita? Ya, mengatakan ya, datanglah kerajaanmu. Ya, Tuhan mengajar kita untuk di dalam doa-doa kita selalu minta, ya selalu undang kuasa Allah turun di atas kita. Ini yang paling penting. Sebab itu adalah perlindungan ya bagi kita anak-anaknya. Jadi saudara, kerajaan Allah itu terdiri dari apa? Kalau kita baca ayat-ayat yang tadi, dia terdiri daripada apa? Pertama, kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan kuasa. Ini hal yang sangat penting. Nah, kuasa untuk apa? Mungkin kalau saudara pikir ya, doa yang penuh kuasa itu doa-doa yang melahirkan mujizat. Itu ekspresi keluar ya, seperti itu. Tetapi kuasa yang paling kita perlukan pertama adalah kuasa untuk mengalahkan diri kita sendiri. Ya, kita tidak akan hidup dalam kebenaran jikalau Roh Kudus tidak menolong kita, ya, menuntun kita ke dalam kebenarannya, mengalahkan semua kehidupan lama kita yang penuh dosa, penuh keinginan-keinginan daging, sifat-sifat dosa. Ya. Ini yang dikerjakan oleh Roh Anaknya ketika kita dimeteraikan oleh Roh Kudus untuk menjadi anak Bapa di surga. Ya. Dia menolong kita, menyadarkan kita tentang dosa. Ya, menolong kita untuk mengatasi, ya. Kita tidak sekonyong-konyong berubah menjadi orang yang suci, orang yang saleh, saudara. Ya. Setelah kita dimenangkan, dipisahkan dari dunia, jangan lupa, ya, setan itu tidak pernah tinggal diam. Dia selalu mencari kesempatan, ya, mengorek-ngorek, mengungkit-ungkit kembali kelemahan dosa-dosa kita di masa silam, ya, sehingga kita merasa seperti tidak layak kepada Allah. Ingat Alkitab katakan, iblis itu pendakwa, dia tukang tuduh saudara. Dia pembohong, dia dusta, dia bapa segala dusta. Ya. Ini hal yang paling penting saudara. Jadi saudara perhatikan dengan baik. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu
meminta kuasanya turun meliputi kita. Jadi kerajaan Allah ini berisikan kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus dan kuasa. Jadi tidak diukur oleh perkataan. Masih ingat Yesus katakan, ya, jangan di dalam doa bertele-tele. Tuhan melihat hati, ya. Kita tidak perlu berbicara begitu indah dengan bahasa-bahasa yang indah, ya. Kita berdoa kepada Tuhan, kita tidak berdoa kepada orang dengar, saudara. Itu yang Yesus katakan, ya, dia mengecam orang-orang Farisi, ya, orang-orang yang munafik, ya, karena mereka suka berdiri, ya, dan mengucapkan doa-doa yang menurut mereka luar biasa, saudara. Bahasanya begitu luar biasa. Mereka anggap dirinya sudah hebat, ya, terpandang di antara umat Yahudi. Seperti Yesus katakan tidak, ya, jangan bertele-tele. Nah, ini yang kita perlukan, ya, berbicara tentang kuasa, berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Ini adalah kerajaan Allah. Saya mau katakan, saudara sebagai Kristen harus mengalami ini dalam kehidupanmu, ya. Di tengah badai sekali sedahsyat apapun, saudara, damai sejahtera Allah, sukacita Allah itu ada di dalam kita. Sesuatu yang heran, ya. Saya mengalami itu berkali-kali dalam kehidupan saya, ya. Saya bisa bersaksi, bukan dari sekedar membaca firman Tuhan, tetapi firman ini sudah menjadi kenyataan terbukti dalam kehidupan saya. Bahwa Yesus adalah Raja Damai ketika dia berdiam dalam hati saya oleh Roh-Nya yang kudus. Damai itu ada di dalam saya. Sesuatu yang heran, ya. Sesuatu yang heran. Silakan masalah datang, tetapi Tuhan selalu membuktikan kita adalah ibarat burung Raja Wali, ya. Masalah itu datang berupa badai, kita akan terbang menunggang badai itu terus semakin hari semakin tinggi. Dan untuk sampai pada tingkat seperti ini, saudara, begitu tidak mudah, ya. Sekian lama bertahun-tahun saya mengikuti Yesus, jatuh bangun ketika dilanda oleh masalah, sampai saya bisa merasakan ada kemenangan yang ajaib dan heran yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Ini hal yang paling penting. Ini kuasa, saudara. Ini kuasa, ya. Sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Kuasa bagi kita untuk mengalahkan diri kita sendiri, untuk hidup lebih daripada seorang pemenang. Ya. Ini sangat penting, saudara. Ya, hidup lebih daripada seorang pemenang. Bagaimana mempertahankan kekudusan? Saudara mengerti, ya, mengapa kita dikatakan sebagai lebih dari seorang pemenang? Kalau saudara perhatikan seorang, ya, katakan dalam pertandingan tinju, ya, seorang penantang dia harus menantang seorang juara, ya. Dia harus berlatih keras. Ketika dia berhasil merebut juara, ya, gelar juara dari tangan sang juara itu, dia menjadi seorang juara yang baru. Itu bukan sudah selesai, saudara, ya. Dia akan tiba pada tugas, ya, yang lebih sulit lagi, yaitu apa? Harus melatih diri dengan disiplin, ya, secara rutin, ya, dengan penuh ketekunan, ya, untuk mempertahankan gelar yang dia dapatkan, ya. Seperti itu. Jadi kalau dia bisa mempertahankan, mengalahkan penantang yang berikut, kemudian mengalahkan penantang yang berikut lagi, ya, apalagi berturut-turut sekian lama tahun mengalahkan sekian banyak penantang, ya, jelas dia lebih dari seorang pemenang. Karena pemenang itu hanya merebut, ya, pertama kali dia adalah pemenang, sang juara. Tetapi untuk menjadi lebih dari sang juara, dia harus membuktikan dirinya bisa tiap kali mengalahkan penantang-penantang itu. Nah, saudara, demikian pun kehidupan kita dalam mengikuti Yesus. Roh Allah ada bersama dengan kita. Roh Tuhan ada pada kita. Sehingga setiap kali masalah yang datang, kita diberikan kuasa untuk mengalahkan itu. Saudara mengerti? Bersama dengan Yesus, kita lebih daripada pemenang, ya. Masalah silakan datang, ya. Tuhan tidak menjanjikan jikalau kita menjadi anaknya, kita akan terlepas dari masalah. Tidak, saudara. Tetapi Dia berjanji untuk menyertai kita. Dan justru ketika masalah datang, kita akan melihat bahwa Yesus Allah kita gagah perkasa. Kalau tidak ada penyakit, bagaimana saudara bisa tahu Yesus adalah penyembuh? Ya. Kalau tidak ada masalah yang berat dalam kehidupanmu,
Bagaimana saudara bisa tahu? Yesus adalah jawabannya. Saudara dengar, firman Allah itu sangat luar biasa. Pengajaran-pengajaran Yesus itu hidup dan penuh kuasa. Ya, jangan kita anggap sepele akan Alkitab. Ini satu pemberian Allah yang sangat luar biasa, saudara. Ya, firman Allah yang tertulis memberikan kita otoritas yang luar biasa dalam hidup kita. Sangat luar biasa, saudara. Di samping Roh Kudus, ya, yang menolong kita, menuntun kita ke dalam kebenaran, firman Allah mengajarkan kita untuk hidup seturut kehendaknya, berisikan kebenaran. Sumbernya adalah Yesus Kristus. Ini hal yang sangat penting, saudara. Jadi duduk di kaki Yesus mendengarkan sabdanya adalah momen yang sangat penting untuk menentukan hidup kita ke depan, ke dalam kekekalan. Saya dan saudara sedang berjalan, ya. Mungkin saya berdiri, saudara sedang duduk, ya, mengikuti khotbah ini, saudara. Tetapi tahukah saudara, kita sedang dibawa dalam kecepatan yang luar biasa, ya, oleh rotasi bumi, ya. Begitu luas permukaan bumi sehingga kita tidak sadar bahwa kita sedang dibawa melebihi kecepatan suara, kecepatan supersonik, saudara, ya. Seperti itu. Jadi saudara perhatikan dengan baik. Firman Allah luar biasa. Yesus katakan kepada Maria, ya, kepada Marta dan Maria, kakak beradik. Ketika Maria mengambil waktu untuk duduk di kaki Yesus mendengar perkataan Yesus. Dan Marta menyibukkan diri di dapur. Nah, Yesus katakan, Marta, ini Maria sudah melakukan hal yang terbaik. Dia sudah menyisihkan waktu untuk mendengarkan sesuatu yang luar biasa yang tidak akan diambil daripadanya. Ini hal kekekalan, saudara. Yang tadi dibilang, kerajaan Allah bukan masalah makanan dan minuman, saudara. Ya, tetapi itu menyangkut kebenaran. Ini hal yang sangat penting. Nah, saudara, dan yang terakhir di dalam bagian pembukaan dari pola doa Bapa kami dikatakan gini, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya. Kita memohon kepada Allah, kepada Bapa, supaya kehendaknya itu ada di dalam kita, menguasai kita selama kita hidup di muka bumi ini. Ya. Biarlah kehendakmu jadi, bukan kehendakku. Nah, ini hal yang sangat penting, saudara. Mengapa? Sebab jikalau kita hidup, ya, di dalam kehendak Tuhan, mengikuti apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam kita, ya, sesuai dengan firman Allah, kita akan mampu untuk mematikan kehidupan lama kita, ya, yang sudah kita tinggalkan, ya. Manusia lama kita, the old man, ya. Manusia dulu sebelum kita mengenal Yesus, sebelum kita dikuduskan, ditebus oleh darahnya, diangkat menjadi anaknya. Sebelum itu, ya, ingat kita masih hidup dalam tubuh daging. Setelah kita terima Yesus, kita belum tiba di surga. Kita masih ada di dalam perlombaan iman. Ya. Keinginan daging, sifat-sifat dosa, itu harus senantiasa kita matikan. Ya. Ini adalah salah satu musuh di dalam kita, kedagingan. Ya. Karena setan suka pakai ini, ya, menggelitik kita, mengungkit-ungkit, ya, coba menghidupkan kembali kedagingan kita, supaya kita bisa bergaul kembali dengan dunia di sekeliling kita yang penuh dengan dosa, untuk kembali kepada hidup yang lama. Nah, saudara, dalam Roma pasal 8 ayat 13 dan 14 sebagai ayat penutup, saya baca, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara lihat, ya, kembali kepada awal. Bapa kami, ya. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh anaknya yang melayakkan kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Di sini dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi bukan hanya pada saat itu, saudara, tetapi dalam perjalanan hidup kita, kita harus menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ya.
tubuh kita menjadi bait kudus, tempat kediaman rohnya. Dan dia akan memimpin kita. Dan selama kita dipimpin oleh roh Allah, jadilah kehendaknya. Ya, kita berjalan dalam kehendak roh, maka kita adalah anak-anak Allah. Sangat jelas, saudara. Oh, firman Tuhan luar biasa. Ya, saya harap ya firman Tuhan yang saya sampaikan pada sore hari ini sungguh-sungguh membangkitkan iman kita. Saudara, kita tidak piatu. Kita tidak tinggal sendiri setelah Yesus kembali ke surga. Tetapi dia pergi supaya roh itu diutus datang menjadi penolong ilahi bagi kita. Saudara, dia mengasihi kita. Roh Kudus, roh Tuhan ada padaku dan ada padamu. Dia melayakkan kita memanggil dia Bapa. Sesuatu yang luar biasa, saudara. Allah sang pencipta kita. Allah sang pencipta alam semesta yang begitu besar dan maha dahsyat, berkenan ketika kita memanggil dia Bapa. Oh saudara, urapan itu turun di atasmu, mengubahkan hidupmu, membawa engkau dari hari ke hari semakin dekat kepada dia. Sebab saudara ingat, bila hari itu tiba, yang akan pulang kembali ke pangkuan Bapa di surga adalah anaknya. Saudara ingat baik-baik, adalah anaknya. Tanpa Roh Kudus di dalam kita yang melayakkan kita memanggil dia Bapa, kita tidak akan diangkat pulang kembali ke surga. Itu firman Tuhan, saudara. Itu firman Tuhan. Ya. Jadi saudara ingat kembali, mau miliki doa yang penuh kuasa. Jadilah orang benar. Ya. Jadilah orang benar. Dan orang benar itu dituntun oleh Roh Kudus, roh kebenaran. Ini hal yang sangat penting. Kuasa doa tidak terletak dalam indahnya kalimat yang kita ucapkan. Ya, tidak terletak dalam berapa panjangnya kalimatnya doa kita. Tetapi doa orang benar, doa yang penuh kuasa, terletak kepada status kita di hadapan Allah. Apakah kita adalah anaknya? Ya. Terimalah Roh Kudus. Ya. Engkau akan hidup menjadi anak Allah, menjadi lebih daripada pemenang, penuh otoritas dan kuasa. Langkah-langkah hidupmu diamati oleh Bapa dan dia memelihara jiwa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita di sore hari menjelang malam ini. Amin. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, di akhir daripada penyampaian firman-Mu, Tuhan Yesus, kami mau naikkan syukur dan terima kasih buat pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa di kayu salib Tuhan, sehingga kami dilayakkan menjadi anak-anak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau rela menggantikan tempat kami di kayu salib. Kami selayaknya menanggung kutuk dosa, tetapi Engkau tergantung di sana Tuhan demi keselamatan jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena Engkau, kami layak memanggil Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu yang ajaib yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Tinggallah di dalam kami selalu oleh Roh-Mu yang kudus. Jangan ambil Roh-Mu daripada kami Tuhan. Sebab tanpa Roh-Mu, hidup kami akan gelap, tidak memiliki pengharapan, tidak bisa melihat jauh ke depan akan pengharapan yang terkandung dalam panggilan ilahi yang begitu kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus di kayu salib. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang datang di sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Kemuliaan hamba berikan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Nama yang tidak ada tandingannya di bawah kolong langit ini. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita bisa diselamatkan.
selain nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang telah terbukti memiliki otoritas dan kuasa. Terima kasih Tuhan, karena kami mengenal Engkau, jalan dan kebenaran dan hidup. Terima kasih Yesus, Engkau dahsyat dan luar biasa. Kemuliaan kami berikan kepadamu di tempat yang maha tinggi. Haleluya bagimu Yesus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Shalom, selamat sore.